Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yusri Toys. Oke, kali ini Yusri Toys bakal nge-review untuk tampilan hasil upgrade-nya dan isi dalamannya. Jadi untuk RCM N78 ini Yusri Toys sudah upgrade beberapa version ataupun beberapa part-part, dimulai dari gardan, gearbox, terus pokoknya elektrikalnya udah upgrade dari versi standar sampai ke kaki-kaki pokoknya. Jadi User Toys bakal memperlihatkan hasil upgrade dan tampilannya seperti apa. Jadi untuk kali ini User Toys bakal bakal bongkar RC ini dan melihat dalamannya seperti apa. Apakah di dalamnya itu rombakannya itu sangat ekstrim atau simple atau mempertahankan untuk apa namanya, untuk identitas asli M78 sehingga tidak banyak coak-coak ataupun korban sedikit pada bagian bodi ataupun apa. Atau simak video ini sampai selesai, sampai kita buka dalamnya seperti apa. Oke, jadi kita mulai dari luar dulu ya. Oke, dari luar dulu kita tutup di sini. Nah, oke, jadi di sini RCMN78 memiliki Toys. Jadi mohon maaf ini untuk tampilan bodinya agak kotor ya, karena habis main kemarin ada hujan-hujan lumayan lah buat tes anti air gitulah ya. Oke, jadi terlihat dari luar untuk bodi masih sama seperti yang dulu ini. Untuk tampilan aksesoris seperti ini, dan terlihat sekarang untuk di upgradean sekarang ini Toys mengganti kaki-kaki ya. Kaki-kaki udah di upgrade dengan ini nih, dengan velg metal beadlock ukuran 1,9 inci. Ini sangat berat sekali ya. Pas User Toys ditimbang itu keempat roda ini, pelek dan ban keempat roda ini sekitar 600 gram, lebih dari setengah kilo ya. Oke, jadi untuk kaki-kaki User Toys menggunakan pelek beadlock 1,9 dan ban MN128. Nah, ini agak lumayan besar nih karena memakai ban MN128. Terlihat depan belakang, kanan kiri depan belakang. Oke, seperti ini ya untuk tampilan kaki-kaki. Lalu untuk di bagian bawahnya nih, terlihat nih seperti apa. Oke, di bagian bawahnya kita lihat. Nah, oke, sebentar gini aja. Oke, dari sini terlihat Toys upgrade menggunakan gearbox dual speed ya. Gearbox dual speed. Untuk gear-gear dalamannya ini masih ori, masih bawaan yang plastik, belum upgrade metal. Dan Toys juga mudah mengganti bagian dinamonya ini. Nah, dinamonya diganti menggunakan dinamo yang lebih kuat, yang lebih strong, dan speednya dapat beda dengan dinamo bawaan dual speednya. Terus untuk kopel metal dari dulu, dan untuk sekarang tampilannya agak lebih tinggi karena User Toys upgrade-nya pakai ini nih, gardan portal ya, milik MN168. Nah, User Toys ganti pakai gardan portal karena terlihat lebih tinggi. Untuk gardan ini PNP ya, PNP untuk MN78 atau untuk link base MN78. Jadi kelihatan lebih tinggi sekarang gini. Nah, udah pakai gardan portal. Nah, ya kelihatan kan, nggak kelihatan, sedikit kelihatan, cuman nggak mencolok banget. Udah pakai gardan portal tinggi, ditambah ban gede juga ditambah tinggi, lumayan untuk libas obstacle yang ini, yang agak lumayan ekstrim. Cuman untuk bannya ini kurang rekomend buat
ekstrim-ekstriman ya, karena agak licin ban ini. Cuman agak sedikit nilai plus dari pelek ini, dari pelek beadlock ini yang metal nih. Jadi agak sedikit memberi tekanan terhadap ban ke tanah tuh, memberi sedikit tekanan sehingga gripnya agak terasa. Cuman minusnya kemungkinan ada yang kalah nantinya ya kalau memakai pelek yang agak berat bobotnya gini. Kemungkinan di bagian gerdan mungkin walaupun dalamnya udah besi, cuman ini besinya besi masih Orion, nggak pakai besi yang kualitas bagus banget. Dan juga minusnya di servo nih, walaupun servo ini udah Metal Gear dari Surpass 17 gram, cuman pas dibelokan tuh agak sedikit susah ngebelok ya. Pas kita ngebelok agak sedikit susah ngebelok, agak sedikit ketahan karena bobot rodanya yang berat. Cuma kalau lagi jalan enak sih, agak lancar. Kalau untuk pas lagi berhenti, apalagi pas gini nih, posisi gini, pas kita dapat travel seperti ini nih, mau belokin karena ini kan udah ini juga udah mentok ke fender sama ke bumper depan, ya pasti susah beloknya. Agak susah dikit karena berat, karena pakai servo yang masih kecil, yang 17 gram. Oke, untuk tampilan bawah seperti ini, gearbox dual speed, gardan portal MS168, dan terlihat di sini Surtoys meletakkan ini nih, meletakkan receiver. Nah, ini receivernya di sini nih. Jadi kita pakai lampu. Nah, ini nih. Receivernya di sini, terus di bagian jok ini ya, di sela-sela lubang jok bawah. Nah, di sini dimasukin ke dalam. Dan ini pas, untuk ukurannya pas, tidak terlalu sempit. Lalu untuk shock standar, lalu di sini Surtoys masih mempertahankan untuk tampilan M78 menempatkan baterai tray di depan ya, masih di depan. Ini Surtoys memakai baterai Li-ion yang konektornya udah tidin. Oke, sekarang kita langsung aja buat untuk buka ya, buka bodi. Tentu di sini masih minim ya, minim coak-coakan, paling di sini nih, di fender depan, belakang, pokoknya kanan kiri, dan di sini di belakang masih aman, belum ada coak-coakan di sini nih, masih aman. Langsung aja kita buat bongkar si bodinya buat mengetahui seperti apa isi dalaman MN78 hasil upgrade dan Surtoys yang sekarang. Oke, kita buka bagian bautnya. Jadi di sini Surtoys menggunakan gearbox dual speed itu untuk posisi motornya itu agak sedikit ke atas ya, jadi mentok ke bagian apa namanya, interior body. Jadi ada sedikit interior yang harus dipapas, dicoak ya, tapi itu tidak sangat mempengaruhi untuk ininya, untuk tampilannya, karena agak kelihatan. Oke, dan di sini juga pas kita memasangkan bodi ke sasis itu masih sedikit terenggang ya, agak sedikit terenggang, dan kita harus menekan penuh si ini nih, bracket bautnya ini, dudukan baut ini harus ditekan. Kita silang dulu sebelah sini dulu, nah sini disilang contohnya, habis ini ke depan. Nah kan ini belakang bagian kiri, nah kita ke depan bagian kanan, nah disilang terus biar enggak tinggi sebelah gitu nantinya. Jadi tetap ada plus minusnya gitulah kalau mau upgrade. Oke, sekarang baut udah terbuka, kita mulai buka untuk tampilan bagian dalam.
Oke, bentar, untuk baterai belum dicabut ya. Oke. Nah, jadi untuk tampilan seperti ini nih. Oke, bentar. Seperti ini aja lah ya, seperti ini aja. Nah, tampilan seperti ini. Jadi di sini Surtos masih mempertahankan si kriteria MN78 ini, dan dengan upgrade yang agak sedikit lumayan apa ya, sedikit menguras energi ya. Jadi gimana ya Surtos caranya buat upgrade yang agak lumayan hasilnya, tapi untuk tampilan nggak mau banyak perubahan. Nah, jadi seperti inilah untuk dalamannya ini ya. Jadi di sini Surtois mencuak mencuak dikit di bagian interior nih. Nah, sedikit aja nih di sini. Cuma untuk ngasih ruang untuk dinamo ini. Dikit aja. Nanti kita pasang si lampu realistiknya ke pinggir sini nih, lewat pinggir-pinggir, nah, lalu ke receiver sebelah sini. Oke. Untuk tampilannya seperti ini nih. Nah, jadi di sini Surface menggunakan surpas ya ISC-nya. ISC surpas 60 ampere di sini nih, di tempat elektrik bawaan M78 di sini. Nah, kita lihat servonya 17 gram surpas. Oke. Nah, di sini untuk kabel luar speednya nganggur ya, karena Surface masih menggunakan RX M18 yang belum di-upgrade, masih bawaan pabrik. Nah, jadi seperti ini untuk kabel-kabel dinamo Surface dikasih jalan ke sasis, ke pinggir-pinggir, lalu diselatip biar nggak kemana-mana. Dan untuk ini nih, untuk dinamo dual speednya, dinamo dual speed ini nih mentok ke bagian eh, dudukan ESC ya di sini ya. Dinamonya di sini di bawah ini, di bawah ESC dinamonya. Dan untuk ini masih pokoknya nggak banyak coak lah untuk bagian dalamannya, ini masih seperti bawaan. Lalu untuk penempatan gearboxnya Surface menempatkan di bagian lubang yang paling atas di sini nih. Kan ada bawah, ini yang atas. Nah, untuk kekurangannya juga bagian gearbox 2 speed ini, untuk lubangnya nggak sama ya. Lubang gearbox 2 speed dengan lubang sasis MN78 nggak sama, jadi Surface mencari posisi lubang yang pas. Nah, jadi Surface menemukan, nah dari sini Surface menemukan pada posisi dinamo belakang nih, dinamo belakang yang di sebelah sini, karena kalau dinamo sebelah sini di depan nanti harus coak bagian penempatan ESC. Jadi Surface menempatkan dinamo di belakang. Nah, di sini lubang yang belakang ini kita taruh di lubang yang ini nih, lubang yang dalam. Terus untuk lubang di sini ada dua lubang lagi nih. Nah, ada satu di ujung ini sama satu di sini di dalam. Nah, bisa terus pakai yang dalam ini nih, yang di sini baut ke lubang gearbox yang bagian agak dalamnya. Ini pas, agak sedikit pas, jadi nggak perlu bikin lubang-lubang lagi, udah pas ini. Tinggal kita baut yang kuat biar nggak kemana-mana, biar nggak goyang. Ya seperti ini untuk hasil upgrade dari RC Surface MN78. Oke, dari tampilan pokoknya ini masih bawaan seperti MN78, nggak banyak coak-coak yang ekstrim banget, nggak. Cuma bagian di sini nih, bagian di interior body. Untuk apa lagi nih? Nah, untuk ininya, untuk kabel-kabelnya seperti ini nih, bisa guys ditempelkan di sasis, lalu yang belakangnya tempelkan di bagian belakang ini nih, bagian bracket belakang ini, lalu diselatip biar nggak kemana-mana si kabelnya.
biar enggak kena kopel ataupun kena nyatu satu dengan yang lain pokoknya. Jadi gitu untuk tampilan MT78 hasil upgradean dari Zero Toys. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya untuk review hasil upgradean MT78 dari Zero Toys. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi ataupun kalau ada saran-saran yang sangat berguna, bolehlah ditulis di kolom komentar buat User Toys ya. Itu sangat penting banget di User Toys. User Toys juga sangat perlu banget saran-saran dari teman-teman semua supaya ada perkembangan untuk User Toys juga, untuk wawasan User Toys buat tentang RC-RC kedepannya seperti apa, atau mungkin ada cara lain dari teman-teman atau trik lain atau cara yang enak buat refreshment atau pendapatan-pendapatan yang baik dan tidak berantakan seperti ini nih. Oke, tulis di kolom komentar ya. User Toys tunggu komenannya. Dan jangan lupa subscribe channel User Toys agar terus semangat dan berkembang di YouTube. Oke, langsung aja kita untuk pemasangan kembali ya untuk MN78 User Toys hasil upgradean ini. Oke, lanjut kita nanti bakal coba test drive lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.